Halo, kita ketemu lagi di video kali ini. Di video kali ini saya akan mempelajari bagaimana sih membuat laporan yang menggunakan fasilitas Jasper Report. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like dan share. Oke, kita mulai saja. Di video kali ini, kita akan membuat laporan yang menggunakan fasilitas dari Jasper Report. Nah, apa yang harus teman-teman sekalian butuhkan? Yang pertama adalah teman-teman sekalian harus sudah memiliki plugin pendukung untuk Jasper Report. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan satu buah Jasper Report, yaitu e-report yang didapat dengan secara gratis melalui alamat yang tertera nanti di deskripsi. Akan saya tuliskan alamat linknya. Oke, ini digunakan untuk menambahkan plugin pada editor kita. Oke, kita langsung saja. Nah, pertama kali sekalian, teman-teman sekalian harus pastikan sudah membuat database-nya dulu, ya. Kebetulan di sini saya sudah membuat yang mana database-nya. Itu adalah contohnya saya ambil salah satu database yang digunakan untuk menghubungkan antara editor dengan DBMS-nya. Oke, saya kembali lagi ke editornya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman sekalian pastikan adalah hubungkan dulu editor kita dengan database yang kita buat. Oke, caranya begini ya. Nah, Anda teman-teman sekalian tinggal klik saja service. Nah, di pilihan service, teman-teman sekalian tinggal pilih atau cari pilihan database. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki beberapa pengaturan atau beberapa koneksi yang saya sudah buat. Nah, saya akan buat kembali. Caranya adalah klik kanan pada database, new connection. Nah, di sini pastikan bahwa database yang kita gunakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan MySQL sebagai DBMS-nya. Berarti drivernya pilih yaitu MySQL. Nah, sini sudah terhubung. Kita klik next saja. Nah, di sini kita sudah menempatkan driver name-nya, hostnya sesuai dengan port yang kita gunakan. Nah, kebetulan port yang saya gunakan itu tidak jauh berbeda. Dan selanjutnya kita tuliskan database yang kita gunakan. Nah, contohnya database saya adalah, oke, kita cek dulu ya. Nah, ini nama database-nya. Nah, saya tuliskan nama database-nya. Oke. Nah, penulisan nama database ini sesuai dengan database yang kita miliki di DBMS yang kita sudah siapkan sebelumnya. Oke. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan password pada saat menginstalasi web servernya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempersingkat penulisan dari alamat database itu ya. Nah, oke, saya coba tes connection dulu. Nah, alhamdulillah nih ya, connectionnya sukses. Setelah itu, teman-teman sekalian tinggal next saja. Nah, setelah itu next lagi. Nah, di sini untuk input connection name-nya kita bisa persingkat, tapi jangan dihapus semuanya, ya. Nah, setelah itu finish. Oke, itu langkah-langkah bagaimana menghubungkan antara new connection wizard ke DBMS yang kita miliki. Nah, ini fungsi ini adalah untuk digunakan nanti ke data reportnya. Ya, cukup jelas ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ini saya finish saja. Saya klik cancel karena sudah memiliki. Nah, pengaturan ini dilakukan hanya satu kali. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian sudah membuat connection sebelumnya, ini teman-teman sekalian pasti langsung muncul. Dan kalau keterangan dari icon ini terbelah seperti ini, tandanya dia belum terhubung. Nah, perlu diingat pengaturan yang tadi saya sampaikan itu hanya dilakukan satu kali. Oke. Nah, di sini bila mana pengaturan itu sudah dilakukan satu kali, pada saat kita jalankan editor kita, nah dia biasanya akan
ditandai dengan icon yang terbelah dua. Nah, kalau begini tandanya belum terkoneksi. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal klik kanan saja, klik connect. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan password, saya langsung klik OK saja. Nah, maka di sini tanda dari database connection-nya sudah terhubung dengan hilangnya tanda terbelah dua dari icon tersebut, ya. Oke, berarti ini sudah kita siapkan. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih menghubungkan plugin yang e-report yang kita miliki tadi. Nah, caranya gini teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian tinggal cari saja. Nah, di sini saya sudah memiliki icon. Ini ikonnya namanya report data source. Nah, kalau editor teman-teman sekalian belum terpasang atau belum memiliki icon untuk report data source, nah kita harus pasang dulu pluginnya. Nah, tadi saya sudah mengunduh plugin e-report. Nah, kebetulan versi yang saya miliki ini versi lama 4.01 ya. Di mana teman-teman sekalian mendapatkannya? Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan icon ini ke dalam editor net kita ya? Nah, caranya cukup mudah. Tinggal klik tools, plugin, tunggu beberapa saat. Nah, sebetulnya kita bisa langsung mengunduh dari plugin ini. Nah, kebetulan tadi saya sudah memiliki yang saya unduh sebelumnya. Nah, karena bisa saja teman-teman sekalian PC atau laptopnya tidak terkoneksi dengan internet. Nah, langkahnya adalah teman-teman sekalian unduh dulu tuh e-report yang tadi ya. Nah, sekarang karena saya sudah ngunduh sebelumnya atau download, nah di sini ada pilihan updates, available plugin, download, installed, dan setting. Nah, pilihannya adalah download. Nah, sekarang kita masukkan add pluginnya. Oke, pastikan e-report yang bentuknya biasanya sih WinZip atau WinRAR. Nah, teman-teman sekalian harus ekstrak dulu. Ya, diekstrak dulu. Nanti setelah diekstrak, nah kita cari di mana letak ekstraknya. Nah, nanti di sini kita masukkan semua yang berextension NBM atau NBM. Nah, ini versinya 4.0. Mungkin kalau tidak salah sekarang versinya sudah meningkat dari versi 4. Nah, kita masukkan aja semuanya. Nah, dengan cara klik saja tombol shift di PC atau laptop teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Langsung open. Nah, karena di editor saya sudah terpasang, dia akan muncul pesan pop-up plugin e-report design itu sudah terpasang atau are already installed. Nah, ini tandanya sudah ada. Tapi kalau belum, dia akan masuk ke kolom kotak pesan ini ya. Tinggal install saja. Install, next. Nah, udah nanti sampai finish. Selesai deh. Nah, kalau masih belum muncul di sini, dia mau meminta exit IDE-nya dulu. Nah, gimana caranya exit atau reset IDE? Nah, teman-teman sekalian harus close dulu. Exit atau close. Nah, itu memastikan bahwa plugin yang kita pasang tadi itu sudah masuk. Gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah pluginnya diinstal finish, tiba-tiba kok belum muncul icon report data source, nah pastikan dulu exit restart. Ya, jadi di IDE restart artinya adalah keluar, masuk lagi. Ya, itu untuk memastikan bahwa si icon tersebut sudah masuk. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih buat data source-nya supaya terhubung ke DBMS yang kita buat tadi. Nah, caranya gini. Nah, ini kalau ikonnya sudah muncul, kita klik saja. Nah, kita harus membuat data source connection yang baru. Klik next. Nah, pilihannya adalah yang kedua. Database JDBC connection. Next. Nah, kita buatkan di sini misalkan saya beri nama dengan ini data source
nama database. Nah, pastikan connection-nya sesuai dengan connection yang kita sudah hubungkan tadi di service. Nah, kebetulan saya sudah membuat satu buah connection. Nah, kalau untuk memastikan ini terhubung atau tidak, teman-teman sekarang tinggal tes saja. Nah, ini saya sudah terhubung ya. Connection test successful. Save. Selesai. Nah, nanti dia akan masuk seperti yang saya miliki ini ya. Oke, Anda close saja kalau sudah masuk ke sini. Nah, di sini Anda tinggal pilih saja data source yang barusan kita buat. Nah, di sini dua langkah tersebut, yang pertama adalah buat dulu servisnya, yang kedua pasang dulu pluginnya, yang ketiga koneksikan data source ke dalam DBMS yang kita miliki. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat desain laporan yang menggunakan fasilitas jasa report. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki satu buah source package yang digunakan untuk menampung semua rancangan dari laporannya. Nah, kita kan sebelumnya sudah memiliki beberapa source package yang kita kelompokkan untuk beberapa fasilitas. Nah, caranya adalah, kebetulan saya sudah menyiapkan satu buah package yang akan menampung semua desain laporannya. Nah, cukup mudah. Jadi tinggal klik saja kanan, new. Kita cari order dulu. Nah, karena kita akan membuat laporan, berarti kategorisnya adalah report. Nah, di sini saya menggunakan file type-nya adalah report wizard. Jadi kita tinggal klik next. Nah, langsung kelihatan hasilnya. Nah, saya pilih report wizard. Klik next. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada banyak fasilitas yang kita bisa pilih. Nah, untuk yang pemula mungkin pilih dulu blank A4. Terus next. Nah, kasih nama dulu. Misalkan saya mau bikin data yang baru misalkan. Oke, saya misalkan mau bikin laporan tentang Rep Prodi. Nah, dia extensionnya atau formatnya adalah JRXML ya. Nah, target folder yang tersimpan ini sudah biarkan saja defaultnya seperti ini. Klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan perintah query untuk membaca tabel yang kita butuhkan. Nah, di sampel laporan yang kita buat ini, kebetulan saya akan coba membuat satu buah laporan dari tabel Prodi. Nah, ini tabelnya. Dia hanya memiliki dua buah fields yang nanti akan kita tampilkan laporannya di desain report.jrsml-nya. Nah, di sini kalau teman-teman sekalian menulis skripnya mungkin banyak ya. Jadi tinggal pilih saja desain query. Nah, kebetulan saya mau bikin tabel Prodi. Nah, di sini pilih Prodinya supaya dia masuk ke area yang kosong ini. Cukup diklik 2 kali. Nah, dia akan masuk. Oke. Nah, si query-nya secara otomatis akan masuk ke dalam area query SQL. Nah, kalau udah masuk seperti ini, tinggal klik next. Nah, karena kita mau bikin dua data fields ini, nah kita pindahkan saja ke area yang kosong di sebelah kanannya. Tinggal mengklik tanda panah 2 atau tanda panah 1. Nah, dia sudah pindah dari kotak sebelah kiri ke kotak sebelah kanan. Klik tombol next. Nah, di sini dia minta group by. Nah, kita bisa masukkan dua fields yang tadi. Nah, klik next lagi. Dia ada pesan congratulations. Finish. Tunggu. Nah, dia sudah muncul desain yang kita rancang untuk membuat laporan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kita membuat laporan menggunakan dari tampilan format JXML ini.
Nah, di sini sudah tertera ada beberapa baris yang kita gunakan, di antaranya adalah ada title, ada page header, kolom header, detail 1, kolom footer, page footer, dan summary. Nah, di sini untuk baris title itu digunakan untuk judul. Nah, judul dari nama atau deskripsi tentang nama laporannya. Nah, sedangkan untuk page header itu digunakan untuk biasanya kolomnya. Nah, kita memiliki dua buah fields yang akan diisi kolomnya. Nah, di kolom headernya itu kita gunakan untuk beberapa nama-nama atau data yang kita masukkan nantinya ke dalamnya. Nah, di sini saya sudah membuat satu buah sampel yang barangkali bisa menjadi bahan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk judulnya ada di atas. Ini nama laporannya. Ini ada di baris detail atau title. Dan sedangkan baris untuk page header ini untuk menampilkan tanggal cetak, halaman, dan lain-lain. Nah, sedangkan di kolomnya header ini untuk bentuk kolom, misalkan nama-namanya. Nah, ini data-datanya akan kita tampilkan di detail 1. Oke, kita bulat saja dulu. Nah, saya masukkan untuk memasukkan teks ke dalam title. Di sini ada satu fasilitas valid yang bisa teman-teman sekalian pakai untuk merancang dari laporan tersebut. Nah, tinggal klik saja seperti ini. Oke, ini satu untuk judul besar. Tinggal klik drag saja. Ini untuk nama laporannya. Terus untuk tanggal cetak atau halaman saya taruh di baris page header. Nah, seperti ini. Oke, untuk nama-nama kolom. Nah, kebetulan di contoh ini kita memiliki dua buah fields. Saya tampilkan dua buah saja. Seperti ini. Satu buah lagi. Nah, baru kita rubah. Nah, karena di sini areanya mungkin cukup luas, kita bisa geser ke atas. Nah, tujuannya adalah pada saat nanti laporannya itu tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, saya geser dulu. Oke, seperti ini. Saya geser lagi. Nah, untuk mengganti static text-nya cukup dengan klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, untuk memperbesar dari font, tinggal diatur
pada bagian properties. Nah, kita mau masukkan tanggal yang aktif dari sistem. Nah, tinggal menggunakan fasilitas dari tools, tinggal cari current date, drag, pas. Nah, ini ada beberapa tipe tanggal yang kita bisa gunakan untuk ditampilkan ke laporan yang kita punya. Nah, saya mengambil salah satu. Nah, kita masukkan sini. Nah, selanjutnya adalah, kalau terjadi ada garis warna merah seperti ini menandakan bahwa dia dekat sekali dengan garis dari setiap baris. Ini kita bisa geserkan. Nah, selanjutnya adalah di kolom detail kita mau masukkan data yang ada di dalam record tabel prodinya. Oke, ini saya beri bold dulu. Nah, kita masukkan dengan menggunakan fasilitas text fill. Nah, langkah selanjutnya adalah text fill ini harus dihubungkan dengan masing-masing fields yang mewakilinya. Nah, caranya tinggal pilih text fill, atur di properties. Nah, tinggal cari text fill expression. Ada tombol titik, diklik saja. Nah, kebetulan ini saya mau masukkan perintah query-nya. Nah, kita hapus saja dulu. Kita langsung klik 2 kali saja. Ini ID prodi. Oke. Yang ini untuk nama prodinya. Dihapus dulu. Nah, klik 2 kali, masuk ke area text fill expression, klik OK. Nah, sampai sini ini sudah jadi nih desain laporannya. Nah, kalau teman-teman sekalian ingin lihat hasilnya, di sini ada pilihan desain, XML, dan preview. Nah, tinggal klik saja previewnya. Nah, tunggu, dia sedang proses menampilkan dari laporannya. Nah, ini kan jaraknya jauh nih. Nah, gimana caranya supaya jarak tersebut tidak berjauhan seperti ini? Caranya adalah kita kembali lagi ke desain. Nah, di sini garisnya didekatkan. Jadi itu yang mengakibatkan antara record 1 dengan record 2 dia berjauhan. Nah, seperti ini, kita lihat lagi preview. Nah, ini sudah lumayan. Nah, desain laporan ini nanti kita akan integrasikan ke frame yang akan kita buat di next video berikutnya. Nah, seperti itu ya untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membuat frame menampilkan dari desain Jasper Report ini. Nah, nanti di pertemuan video berikutnya kita akan buat itu dan bagaimana caranya supaya bisa print, terus preview, dan dipanggil di menu utama. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, klik komen, share, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.